Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita ketemu lagi dalam mata pelajaran yang lain, yaitu mata pelajaran kelompok C1 yang dijadwal kita bernama administrasi umum. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang mata pelajaran administrasi umum. Berbicara tentang administrasi umum, sebenarnya dia berawal dari bidang keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Malang, yaitu bidang keahlian bisnis dan manajemen. Di dalam kurikulum 2013, bidang keahlian bisnis dan manajemen itu terdiri dari 3 program keahlian, yaitu program keahlian bisnis dan pemasaran, program keahlian manajemen perkantoran, program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Sehingga mata pelajaran untuk ketiga program keahlian ini pada kelas 10 itu mata pelajarannya sama. Apa yang ada di pelajaran kelompok C1 di kelas 10? Yaitu yang pertama, ada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kemudian yang kedua, mata pelajaran ekonomi bisnis. Yang ketiga, mata pelajaran administrasi umum, dan yang keempat, mata pelajaran IPA. Sehingga kalau kita melihat di jadwal yang sudah disediakan oleh sekolah untuk kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran, akuntansi keuangan lembaga, bisnis daring dan pemasaran, serta retail, itu semua mendapatkan mata pelajaran yang sama, yaitu 5 mata pelajaran tersebut. Itu yang dinamakan dengan mata pelajaran bidang keahlian bisnis dan manajemen. Nah, untuk mata pelajaran administrasi umum, mata pelajaran ini dipelajari oleh semua siswa kelas 10 yang ada di 4 kompetensi keahlian tadi, yaitu otomatisasi, akuntansi keuangan lembaga, kemudian retail, dan yang keempat bisnis daring. Apa yang akan kita pelajari nanti? Pada waktu pembelajaran nanti, kalian akan belajar tentang konsep administrasi, tentang uraian tugas dan persyaratan personel pada setiap jabatan struktur organisasi. Yang ketiga, fungsi manajemen dalam administrasi. Yang keempat, bagaimana pengolahan surat dan penyimpanan dokumen. Yang kelima, bagaimana menggunakan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. Yang keenam, penataan ruang kerja. Yang ketujuh, komunikasi di tempat kerja. 8, pencatatan keuangan sederhana. Dan yang kesembilan adalah pelaporan evaluasi kegiatan administrasi kantor. Untuk mata pelajaran administrasi umum ini, walaupun ada di bidang keahlian yang dipelajari oleh 4 kompetensi keahlian tadi, tanggung jawab pembelajarannya ada di kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Berikutnya, mari kita lihat bersama. Administrasi umum. Berbicara tentang administrasi, secara umum kami yakin kalian juga sudah mendengar istilah itu, walaupun belum paham dengan betul, tetapi kita semua mengenal istilah yang dinamakan dengan administrasi. Apa sih administrasi umum? Administrasi umum itu sebenarnya meliputi 3 poin. Yang pertama, bahwa di dalam administrasi itu merupakan kegiatan administrasi yang terjadi di lingkungan organisasi. Artinya, administrasi itu mesti ada dalam suatu lingkungan, yang lingkungan itu kita namakan dengan organisasi. Yang kedua, administrasi umum itu dilaksanakan dan bersifat non-operasional atau non-teknis. Yang dimaksud non-operasional, bahwa pekerjaan administrasi itu umumnya itu dilaksanakan di kantor, tidak di lapangan, tidak di tempat-tempat proyek tertentu, sehingga dinamakan dengan non-operasional atau non-teknis. Yang ketiga, bahwa kegiatan administrasi itu dilaksanakan oleh seluruh bagian organisasi yang saling bekerja sama. Artinya, bila ada satu organisasi, ada bagian-bagian yang ada di setiap organisasi, setiap bagian itu akan menyelenggarakan kegiatan yang namanya kegiatan administrasi. Cirinya apa? Ciri dari administrasi. Di dalam kegiatan administrasi terdiri 2 orang atau lebih. Kalau 1 orang, apakah namanya administrasi? Ya, namanya administrasi, tapi untuk diri sendiri, bukan untuk organisasi.
Selama untuk organisasi, ciri dari administrasi terdiri dari 2 orang atau lebih, karena mereka punya kepentingan memajukan kelompoknya yang bersangkutan. Yang kedua, dari 2 orang atau lebih tadi saling bekerja sama. Jadi kalau kita berbicara organisasi, walaupun jumlahnya 100, kalau tidak ada yang bekerja sama sudah dengan kepentingannya masing-masing, belum bisa kita namakan kegiatan administrasi. Yang ketiga, mempunyai tujuan. 2 orang atau lebih tadi bekerja sama bareng-bareng mencapai suatu keinginan oleh orang-orang tadi, itu kegiatan yang ada dalam administrasi, sehingga dia punya tujuan yang jelas mau dibawa kemana sih organisasi ini. Berikutnya, kira-kira apa sih yang menjadi unsur administrasi? Unsur administrasi meliputi 1 organisasi. Organisasi ini merupakan wadah atau tempat untuk bergabungnya orang-orang yang ingin bekerja sama tadi untuk mencapai tujuan, yang anggotanya lebih dari 2 orang. Bisa berupa kantor, bisa berupa bangunan, bahkan bisa juga tidak berupa bangunan seperti yang sekarang terjadi ini, organisasi tapi adanya di dunia maya. Kalau kita ada kelompok-kelompok ikatan-ikatan yang ada di grup yang tidak punya kantor, itu bisa kita namakan dengan kelompok organisasi yang anggotanya punya tujuan yang sama. Yang kedua, manajemen. Manajemen itu adalah suatu kemampuan untuk mengelola. Di organisasi ada anggota, ada orang, ada pekerjaan. Kalau tidak dikelola dengan baik, maka orang-orangnya akan berjalan sendiri-sendiri, punya kepentingan sendiri-sendiri, sehingga tujuan dari organisasi tidak akan tercapai. Yang ketiga ada komunikasi, seperti tadi unsur yang tadi. Orang-orang dalam organisasi harus berkomunikasi. Yang dikomunikasikan apa? Bisa masalah organisasi, bisa tujuan organisasi, bisa cara kerja yang seperti apa yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuannya, dan sebagainya. Jadi saling berkomunikasi. Boleh komunikasi secara langsung dalam organisasi tatap muka, ataupun komunikasi yang menggunakan media. Apa medianya? Bisa menggunakan telepon, bisa menggunakan email, bisa menggunakan alat-alat komunikasi lain, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, baik yang lisan maupun yang secara tertulis. Yang keempat, kepegawaian. Bagaimana mengatur orang-orang yang ada tadi, sehingga ada bagian yang menangani masalah kepegawaian. Bagaimana sih pengelolaan pegawai yang ada di dalamnya? Mesti ada siapa yang menjadi ketuanya, siapa yang menjadi sekretarisnya, siapa yang menjadi anggota. Jadi ada pembagian tugas masing-masing pegawai yang ada. Yang kelima, keuangan. Semua kegiatan dalam suatu organisasi pasti membutuhkan dana, baik dana operasional, dana untuk membayar karyawan bila memang karyawannya harus bayar, dana untuk membiayai biaya komunikasi. Pokoknya pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan oleh organisasi itu harus dikelola dengan baik. Pengelolaan itu yang dinamakan dengan keuangan. Berikutnya, perbekalan atau sarana prasarana. Sekecil apapun organisasi itu pasti memiliki sarpras. Apakah hanya 1 buah komputer, ataukah 1 buah meja, atau bahkan lebih dari 10 meja, lebih dari 10 komputer, itu diatur. Karena apa? Karena tidak hanya sekedar digunakan, tapi juga perlu perawatan, kemudian perlu perbaikan. Bila ada kekurangannya, berarti perlu penambahan sarana lagi. Yang ketujuh, tata usaha, ketatausahaan. Ini ketatausahaan adalah bagian yang memang khusus menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan persuratan, yang menangani data-data dan sebagainya, itu ada di persuratan, ada di tata usaha. Kemudian yang kedelapan, humas. Berbicara tentang humas, tidak bisa lepas dari komunikasi, karena humas inilah yang menjadi penyambung lidah organisasi untuk berbicara kepada kelompok-kelompok masyarakat, baik masyarakat yang ada dalam organisasi itu sendiri maupun masyarakat yang berada di luar organisasi. Jadi ini bagian dari humas.
Kalau kita berbicara alat seperti speakernya kan, seperti organisasi yang punya speaker, humas inilah yang menjadi peran penting untuk menyampaikan informasi-informasi dari organisasi kepada pihak luar, boleh kepada masyarakat maupun boleh kepada organisasi yang lain. Kemudian apa yang menjadi tujuan administrasi? Kok kita itu harus mempelajari tentang administrasi? Tujuan dari dilaksanakan administrasi. Yang pertama, punya tujuan dengan administrasi kita bisa menyusun program usaha atau program kerja. Bila itu perusahaan, dia punya usahanya apa, programnya yang akan diprogramkan ke depan seperti apa. Bila itu kantor, pekerjaannya apa, diprogramkan selama 1 tahun ini programnya apa saja. Pada awal kegiatan disusun programnya, sehingga pelaksanaan organisasi itu tidak berjalan ikut maunya karyawan masing-masing, ikut maunya pegawai, tapi sudah berdasarkan pada program yang sudah disusun sebelumnya. Jadi penyusunan program kerja itu diawali dari awal kegiatan itu dilaksanakan. Yang kedua, mengevaluasi kegiatan organisasi. Evaluasi tidak hanya dilaksanakan untuk pendidikan di sekolah, tetapi pekerjaan pun juga dievaluasi. Dari program kerja tadi disusun bahwa kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C kapan akan dilaksanakan. Kalau sudah dilaksanakan, keterlaksanaannya bagaimana? Ada kendala atau tidak dan sebagainya. Proses untuk melihat ada kendala atau tidaknya itu yang dinamakan mengevaluasi. Kenapa kok dievaluasi? Karena dengan evaluasi kita akan tahu kegiatan itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Kalau sudah baik, berarti tahun berikutnya ditingkatkan lagi. Kalau yang sekarang dievaluasi ternyata masih kurang bagus, maka untuk tahun berikutnya akan diperbaiki yang lebih bagus dari yang sekarang terjadi. Kemudian dengan administrasi kita bisa memantau aktivitas administrasi itu sendiri. Bagaimana pemantauannya? Administrasi yang tertib akan mudah dilihat aktivitas organisasi itu sudah sampai di mana. Yang keempat, memastikan keamanan kegiatan usaha. Dari administrasi dipastikan bahwa keamanan dokumen, keamanan kegiatan dari data-data administrasi, dari aktivitas administrasi yang dikumpulkan tadi akan kelihatan bahwa dalam progresnya, dalam perjalanan program tersebut berjalan akan kelihatan, oh kegiatan ini aman, tidak ada masalah. Tetapi ketika mau berjalan ternyata sudah ada kendala, perlu dievaluasi dan diambil langkah yang lain sehingga kegiatan itu bisa dilanjutkan ataupun tidak dilanjutkan. Itu tergantung dari pemantauan maupun kegiatan evaluasi dari kegiatan tersebut. Kemudian apa contohnya? Kalau kita berbicara administrasi itu di mana saja sih administrasi itu dilaksanakan? Kalau berbicara contoh, banyak kegiatan administrasi itu dilaksanakan, yaitu untuk kependudukan. Ada administrasi kependudukan. Apa yang dilakukan? Pembuatan KTP, pembuatan kartu keluarga, pembuatan akte kelahiran, pembuatan surat kematian, pembuatan surat nikah dan sebagainya itu dilaksanakan di kantor yang menangani masalah kependudukan yang biasanya dinamakan dengan Dinas Kependudukan. Ini administrasinya dinamakan dengan administrasi kependudukan. Yang kedua, administrasi pendidikan. Apa yang dilakukan? Membuat jadwal pelajaran seperti yang kemarin kita terima itu, mengurus surat-surat sekolah, mengatur aktivitas sekolah dan sebagainya. Kegiatan administrasi yang dilaksanakan di dunia pendidikan, yang dilaksanakan di sekolah, yang dilaksanakan di kantor-kantor yang menyangkut masalah pendidikan, itu dinamakan dengan administrasi pendidikan. Yang ketiga, administrasi perkantoran. Mengurus absen pegawai, mengurus surat-surat organisasi, mengurus barang-barang yang dimiliki oleh organisasi. Bila itu kantornya itu penjual barang-barang, jadi ada stok, pencatatan stok barang, pengeluaran barangnya dibawa kemana saja. Jadi kantor itu punya kegiatan administrasi yang menangani kebutuhan-kebutuhan kantor tersebut. Di bidang keuangan ada administrasi keuangan.
apa yang dilakukan? Mengelola keuangan, tidak hanya sekedar mengeluarkan uang, tapi mencatat pemasukan dan pengeluaran uang organisasi itu. Pencatatan adalah pembukuan yang bisa dikatakan dengan istilah akuntansi ataupun apa, pokoknya pencatatan pengeluaran maupun pemasukan keuangan organisasi. Membuat faktur, bisa faktur penjualan kalau itu memang menjual barang, bisa faktur pembelian kalau kita membeli barang. Membuat laporan keuangan, orang-orang teman-teman yang di akuntansi ini untuk kompetensi keahlian akuntansi ini nanti akan banyak berbicara tentang administrasi keuangan, bagaimanakah menjurnal, bagaimanakah membuat faktur, bagaimanakah berapa. Yang kelima adalah administrasi negara, yaitu administrasi yang mengatur, yang diatur di tata pemerintahan, administrasi yang dikelola oleh pemerintah, lembaga negara, kantor-kantor pemerintah, kemudian lembaga-lembaga pelayanan publik itu masuk dalam kelompok administrasi negara. Bagaimana anak-anak sudah paham tentang sekilas tentang administrasi? Yang nanti minggu berikutnya akan dijelaskan lagi fokus ke administrasi umum itu sendiri. Akan disampaikan beberapa Bapak Ibu guru, perlu kami sampaikan bahwa materi administrasi umum ini untuk 4 kompetensi keahlian itu akan didampingi oleh 3 guru, yaitu saya, Werna, nanti akan mendampingi kelas 10 BDP 1 dan 2, kemudian Pak Joko Utomo itu akan mendampingi kelas 10 RTL 1 dan 2, dan yang ketiga Ibu Amin Kasanah akan mendampingi kompetensi keahlian akuntansi keuangan lembaga dan otomatisasi tata kelola perkantoran. Mungkin itu anak-anak sekilas tentang administrasi umum, kenapa harus pelajari di kelas 10 di bidang keahlian bisnis dan manajemen, yaitu 4 kompetensi keahlian tadi, karena memang administrasi ini ada di kelompok. Kami kira cukup, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tetap sehat.